Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mas Riko Dimas Herdian dengan NIM 191, Mbak Dian Rihapsari dengan NIM 140, Mbak Kartika Dwi Kabis Pevita dengan NIM 147, dan saya sendiri Arta Ardiansa dengan NIM 149 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang aspek hukum dalam studi kelayakan. Yang pertama adalah pengertian aspek hukum, teman-teman. Jadi di sini aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha itu berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Misalnya nih, adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tujuan dari aspek hukum dalam studi kelayakan yaitu untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Jenis dan sumber data. Jenis data yang disajikan biasanya adalah data kuantitatif yang mencakup bentuk badan usaha, usaha, dan izin lokasi pendirian usahanya. Sumbernya itu bisa dari notaris, pemerintah daerah, departemen, atau bahkan pemerintah setempat. Selanjutnya yaitu cara memperoleh dan menganalisis data. Untuk memperoleh gambaran kelengkapan data tentang izin usaha dan izin lokasi pendirian dapat digali dengan cara menggunakan teknik wawancara dan juga dokumentasi atau pengambilan gambar. Jenis-jenis badan usaha terdiri dari 1 perseorangan, 2 persekutuan, 3 perseroan terbatas atau PT, 4 perusahaan negara, 5 perusahaan daerah, 6 yayasan, dan 7 koperasi. Perseorangan merupakan suatu badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang saja. Dalam hal ini, maka pengusaha akan memperoleh keuntungan dan menanggung semua resikonya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Dalam badan usaha perseorangan ada kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan. Dalam hal ini karena tanggung jawab penuh hanya terdapat pada satu orang saja, maka kelebihannya itu mudah dibentuk dan juga dibubarkan tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Yang kedua yaitu penguasaan terhadap keuntungan sepenuhnya tanpa dibagi-bagi dengan pihak lain. Yang ketiga itu tidak dikenakan pajak berganda. Maksudnya dalam hal ini karena jenis badan usaha tersebut hanya milik sendiri, maka pajaknya hanya dikenakan di pemiliknya saja. Dan yang terakhir itu ada penguasaan dalam sebuah kebanggaan karena dapat memimpin perusahaan sendiri. Sedangkan untuk kelemahannya yang pertama yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas atas resiko kerugian. Jadi karena perusahaan ini dibentuk sendiri, maka seluruh keuntungannya tadi akan diterima sendiri, begitu pula dengan kerugiannya juga harus ditanggung sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Karena dalam hal ini pengusaha belum atau tidak memiliki rekan kerja. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam sumber daya modal. Jadi dalam mendirikan suatu usaha, si pengusaha ini memiliki keterbatasan dalam hal modal. Karena modalnya hanya dari pengusaha saja dan belum memiliki investor. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam manajemen yang terbatas. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh ini masih kecil karena ruang lingkup kerjanya juga mungkin masih dalam ruang lingkup yang kecil atau ruang lingkup mikro. Yang kelima ada pertumbuhan perusahaan yang terbatas karena modalnya juga terbatas. Dan yang terakhir yaitu ada komunitas kapasitas kerja yang terbatas. Persekutuan merupakan suatu perusahaan atau badan usaha yang terdiri dari 2 pemodal atau lebih. Dalam pembentukan persekutuan ini bisa berdasarkan pada kontrak tertulis maupun kesepakatan. Nah, persekutuan sendiri ini terdiri dari 2 yaitu
firma, dan juga persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama itu ada firma. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Jadi dalam hal ini firma ini merupakan satu perusahaan dengan nama bersama dari dua pemilik modal atau lebih tersebut. Nah, firma ini didirikan dengan sebuah akta notaris yang didaftarkan di pengadilan negeri dan tidak memerlukan pengesahan di Departemen Kehakiman. Jadi dalam hal ini firma hanya akta notaris yang didaftarkan di pengadilan negeri tetapi tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Yang kedua itu ada persekutuan komanditer atau CV, yaitu merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab pada satu orang atau beberapa orang saja. Nah, dalam persekutuan ini juga terdapat kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama itu mudah dalam pembentukannya. Mudah dalam pembentukannya ini karena persekutuan terdiri dari dua pemilik modal atau lebih, jadi dalam hal pengaturan pembentukan perusahaan itu pasti akan terjadi dengan lebih mudah. Yang kedua itu sumber daya modal yang lebih besar, karena kembali lagi bahwa suatu perusahaan persekutuan itu terdiri dari dua pemilik modal atau lebih. Jadi modal ini bisa didapatkan dari dua orang tersebut atau bahkan lebih. Jadi dalam pembentukan perusahaan juga mudah karena modalnya juga besar. Yang ketiga itu ada kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan ini sebenarnya tergantung pada bagaimana manajemen perusahaan tersebut berjalan. Jika manajemen perusahaan bisa berjalan dengan baik, maka karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan tersebut akan bisa mempertahankan dirinya dalam perusahaan. Dan yang terakhir itu keuntungan dari sisi pajak. Terus kelemahannya sendiri itu yang pertama ada tanggung jawab yang tidak terbatas, karena dalam perusahaan itu pasti memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dalam setiap bagiannya. Maka di sini apalagi terdiri dari dua pemilik modal atau lebih, maka tanggung jawab yang diberikan itu pasti juga akan lebih besar. Yang kedua itu tenggang waktu operasi yang terbatas. Yang ketiga perselisihan di antara partner. Perselisihan itu pasti terjadi apalagi dalam suatu perusahaan di mana dalam perusahaan tersebut terdiri dari dua orang atau bahkan lebih. Pasti terjadi kesalahpahaman atau ketidaknyamanan antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi dalam suatu perusahaan itu memang diperlukan rasa tanggung jawab dan kenyamanan yang besar antara satu sama lain. Jadi nantinya ke depannya itu tidak akan timbul masalah-masalah atau perselisihan yang membuat resiko kegagalan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir itu adanya komitmen dalam berpartner, sehingga suatu perusahaan itu tidak bisa dibubarkan hanya oleh satu pihak saja. Karena kan pendirian perusahaan itu juga tidak mudah, jadi dalam berkomitmen itu juga harus besar atau harus berkomitmen antara satu sama lainnya. Perseroan terbatas atau PT ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Jadi perseroan terbatas ini perusahaan atau jenis badan usaha yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, perseroan terbatas ini juga memiliki kelebihan serta kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Dalam hal ini, kelangsungan hidup perusahaan terjamin ini karena perseroan terbatas merupakan suatu jenis badan usaha yang bisa dibilang jenis badan usaha yang besar dan sudah diatur dalam undang-undang atau suatu perusahaan yang sudah berbadan hukum begitu. Jadi dalam hal pelaksanaan kegiatan perusahaan itu lebih aman dan juga terjamin. Yang kedua, saham dapat diperjualbelikan dengan mudah. Saham dapat diperjualbelikan dengan mudah ini karena dalam perseroan terbatas sudah memiliki banyak sekali investor-investor dan juga kenalan-kenalan perusahaan itu kan juga lebih banyak, jadinya saham yang akan kita perjualbelikan kepada investor itu akan sangat mudah diterima. Yang ketiga, ada kebutuhan modal akan dapat mudah dipenuhi. Kembali lagi bahwa dalam perusahaan terbatas merupakan suatu perusahaan yang bisa dibilang cukup besar, maka akan ada banyak investor untuk berinvestasi dalam perusahaan perseroan terbatas tersebut. Jadi dalam hal modal itu pasti akan mudah dipenuhi atau mudah didapat. Tetapi kembali lagi kepada tanggung jawab masing-masing. Yang terakhir itu ada pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan efisien karena dalam perseroan terbatas itu juga bisa memiliki karyawan yang banyak dan berprestasi. Untuk kelemahan dalam perseroan terbatas itu yang pertama ada biaya pendiriannya yang mahal. Biaya pendirian yang mahal ini karena perusahaan perseroan terbatas itu merupakan perusahaan yang maju, yang nantinya bisa maju dan berkembang. Jadi dalam hal infrastruktur dan manufaktur itu akan lebih dipikirkan matang-matang saat pembangunannya tersebut. Yang kedua ada rahasianya tidak terjamin. Rahasia yang tidak terjamin ini karena ada banyak sekali investor yang masuk, jadi investor ini akan mengetahui sisi-sisi perusahaan yang kita jalankan tersebut, terutama perseroan terbatas tersebut. Yang ketiga ada permasalahan administrasi yang rumit dan juga pengenaan pajak berganda. Pengenaan pajak berganda ini berarti dikenakan kepada pemilik perusahaan atau perseroan terbatas dan juga dikenakan kepada perusahaan tersebut sendiri begitu. Jadi pajak yang didapat itu double begitu. Selanjutnya, perusahaan negara. Perusahaan negara merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan perusahaan negara sendiri dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Dan perusahaan negara dibagi dalam beberapa jenis, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseorangan atau persero. Perjan sendiri adalah badan usaha yang berfokus pada penyediaan pelayanan masyarakat. Namun, bentuk usaha tersebut tidak lagi digunakan karena biaya pemeliharaannya yang sangat besar. Contoh badan usaha perjan yang sempat beroperasi yaitu perjan kereta api, tetapi perjan tersebut telah berubah menjadi Persero Kereta Api atau PT KAI. Selanjutnya ada perum. Perum sendiri berfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk kemanfaatan umum dan mendapatkan keuntungan. Contoh badan perusahaan perum itu
Perum Damri, Perum Pencetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Perum Pegadaian, dan lainnya. Selanjutnya, perusahaan perseroan atau persero yang berfokus pada penyediaan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Contoh badan usaha persero adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom Tbk, PT Garuda Indonesia, dan sebagainya. Selanjutnya, perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional. Perseroan dan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan untuk perum dan perjan bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial. Berikutnya, yayasan. Yayasan adalah organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya dan dana operasional diperoleh dari sumbangan para donatur. Langkah mendirikan yayasan yaitu yang pertama menyampaikan dokumen, selanjutnya penandatanganan akta pendirian yayasan, selanjutnya pengurusan surat keterangan domisili, yang keempat pengurusan NPWP, selanjutnya pengesahan menjadi badan hukum di Departemen Kehakiman dan HAM, dan yang kelima pengumuman dalam Berita Negara Republik atau BNRI. Selanjutnya koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah dan diumumkan dalam Berita Negara. Menurut pasal 6 Undang-Undang Dasar ada dua bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh minimal 20 orang masing-masing, yaitu memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mampu melaksanakan tindakan hukum. Yang kedua, menerima landasan idil, asas, dan sendi dasar koperasi. Yang ketiga, sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota koperasi. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh minimal 3 koperasi primer. Jenis-jenis izin usaha. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, juga menerbitkan kegiatan-kegiatan tertentu. Maka kewajiban untuk menjaga kualitas produk telah dimasukkan ke dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha memperoleh izin. Dan dalam praktiknya terdapat beragam izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, serta sertifikat tanah atau surat berharga yang dimiliki. Selanjutnya, izin-izin perusahaan. Izin-izin perusahaan lainnya yang harus segera diurus bagi pemilik usaha dan yang harus dinilai oleh penilai adalah sesuai dengan jenis dan bidang usaha
perusahaan tersebut. Izin-izin tersebut antara lain, yang pertama ada surat izin usaha industri atau SIUI. SIUI adalah surat yang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Selanjutnya yang kedua ada surat izin tempat usaha atau SITU. SITU merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perseorangan, perusahaan, dan badan usaha sebagai bukti izin tempat usaha yang ingin didirikan telah sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang dibuat oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Dan yang keempat ada izin usaha perhotelan dan pariwisata. Izin usaha perhotelan dan pariwisata adalah surat usaha yang harus dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perhotelan, dan pariwisata. Yang kelima, izin usaha peternakan dan pertanian, yaitu surat usaha yang harus dimiliki perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pertanian. Selanjutnya ada surat izin gangguan atau HO, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa tidak adanya warga sekitar yang merasa keberatan dan terganggu atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Selanjutnya ada izin mendirikan bangunan atau IMB, merupakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha ataupun badan hukum yang akan mendirikan sebuah bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Selanjutnya ada izin usaha tambang, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan. Dan yang terakhir ada izin usaha farmasi dan rumah sakit, yaitu izin yang diberikan untuk usaha pembuatan obat dan mendirikan rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah dokumen yang diteliti teman-teman. Ada bentuk badan usaha, seperti lazimnya di Indonesia adanya PT, CV, koperasi, yayasan, dan juga firma. Namun biasanya perusahaan yang melakukan banyak studi kelayakan sebelum melakukan usahanya itu adalah PT teman-teman, karena dianggap lebih formal. Terus yang kedua adalah bukti diri. Bukti diri di sini adalah KTP, kartu tanda penduduk. Terus adanya TDP atau tanda daftar perusahaan. Terus yang kelima ada NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi pengurusan NPWP juga dilaksanakan bersamaan dengan pengajuan akta ke notaris ke Departemen Kehakiman. Pentingnya NPWP agar setiap usaha itu yang dijalankan nantinya akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Seperti itu teman-teman. Terus yang kelima ada izin-izin perusahaan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di awal, itu ada SIUP dan SIUI dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian, izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang keenam, yang terakhir itu adalah keabsahan dokumen lainnya seperti status hukum tanah dan juga kendaraan bermotor ataupun hal yang lain yang bersangkutan. Seperti itu. Terus adanya penelitian lapangan teman-teman. Di sini penelitian lapangan itu ya seperti tadi, ada kita meneliti tentang bentuk badan usaha, bukti diri, tanda daftar perusahaan, NPWP, izin-izin perusahaan, dan keabsahan dokumen lainnya. Di sini ya ini menandatangani sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen seperti tadi, NPWP dan juga TDP itu dari notaris ke Departemen Kehakiman, seperti itu. Terus mencari informasi dari laporan koran, majalah, atau perpustakaan yang relevan dengan analisis kita, seperti itu. Jadi kita harus menganalisis seperti yang kita teliti apakah relevan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya, pengertian aspek hukum dalam syariat Islam. Aspek hukum dalam syariat Islam adalah seperangkat
Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia mukallaf yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim, termasuk hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum Islam, tentunya ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, materi selanjutnya itu karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam itu ada 6. Yang pertama hukum ar-rubaniyah, yaitu adalah hukum Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia yang banyak kurangnya dan selalu terpengaruh oleh waktu dan kondisi lingkungan. Yang kedua yaitu hukum al-akhlakiyah, yaitu hukum Islam yang sangat memperhatikan masalah akhlak dalam segala aspek. Yang ketiga ada hukum al-waqiah. Hukum Islam adalah hukum yang realistis, yaitu memperhatikan sesuatu yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan menetapkan hukumnya. Nah, yang keempat ada hukum al-insaniyah, yaitu hukum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia dan menjaga karakteristik kemanusiaannya. Yang kelima ada hukum at-tanasuk, yaitu hukum Islam yang sangat serasi dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang terakhir yaitu karakteristik hukum asyumul. Hukum Islam itu adalah hukum Islam yang komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek atau bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Nah, ini berarti bahwa setiap proyek atau bisnis yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Jenis bidang usaha seperti perseorangan, PT, firma, CV, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan juga koperasi, dalam praktiknya terdapat beragam izin. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di ujung akhir presentasi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, entah itu dari segi tutur kata maupun penyampaian materi yang kami berikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.